Di video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa salah satu cara menanggulangi perut bocor adalah menggunakan probiotik. Probiotik itu apa? Yaitu bakteri yang kita tumbuhkan dari luar, lalu kita konsumsi itu untuk mempopulasi kembali bakteri yang sudah mati atau sudah berkurang di pencernaan kita, mungkin karena bahan-bahan kimia yang masuk melalui makanan atau minuman, atau yang paling umum karena kita mengkonsumsi antibiotik dan itu menyebabkan kematian untuk bakteri yang normal di pencernaan kita ini. Jadi probiotik yang saya mau buat sekarang ini adalah terbuat dari kol, sayur kol, oke? Jadi sayurnya seperti ini sama, beli dari pasar, ambil dari kebun, lalu saya menggunakan 2 wortel, lalu sebesar ini jahe, saya sudah bersihkan ya. Oke. Jadi apa yang kita perlukan selain sayuran ini, kita perlukan juga gelas dicuci bersih ya, gelas. Kenapa gelas? Kenapa tidak menggunakan kaleng atau plastik? Karena itu korosif ya. Kaleng bisa korosif atau plastik bisa zat kimianya leaching out, keluar dari plastik itu, zat kimia yang ada di plastik itu bisa keluar ya, luntur ke bahan yang ada di dalamnya itu nanti. Jadi saya menggunakan gelas dicuci bersih, oke. Ya, mari kita mulai. Jadi ini kol dipotong ya, seperti ini. Oke. Nah, cantik ya. Oke. Lalu kita, nah yang luar-luarnya ini jangan dibuang ya. Nanti di akhirnya kita akan gunakan ini. Oke. Diiris-iris. Oke. Seperti ini ya. Seperti ini halusnya ya. Oke. Kita taruh di baskom ya. Baskomnya juga bisa aluminium atau gelas, tapi jangan plastik ya. Karena kalau plastik, bahan kimia dari plastiknya bisa leaching out, bisa luntur, masuk ke sayurannya ya. Jadi jangan dipakai plastik. Oke, kita taruh nih. Oke. Kita kira-kira separuh aja kolnya ya, atau mau 1 juga boleh, tergantung kebutuhannya. Mau lebih banyak lagi juga boleh ya, tapi perbandingannya ya kira-kira separuh itu kol, kira-kira 2 itu ya wortel. Nah, kita sudah rajang ini ya, sudah rajang ini kolnya. Oh, ini masih ada yang agak besar-besar ini, kurang kepotong ini ya. Oke. That's good. Nah, kita tambahkan garam. Garamnya itu saya pakai Himalayan ya, Himalayan pink salt. Atau kalau nggak punya Himalayan atau garam laut yang kasar itu juga ya, boleh. Jangan garam yang putih yang sudah di bleach, yang sudah diproses ya.
karena chemicalnya itu bisa bikin mati itu bakteri. Jadi kalau nggak ada pink salt, garam laut yang kasar itu ya. Jadi saya gunakan ini ya, 1 teaspoon atau 1 sendok makan ya, 1 sendok teh, 1 sendok teh. Lalu kita taruhkan di kol yang sudah kita rajang itu ya. Tujuannya itu garam untuk mengeluarkan air atau jus daripada itu kol. Lalu kita remas-remas ya. Kita remas-remas sampai airnya keluar ya. Jadi ini garam membantu untuk menghasilkan jus dari kol ini ya. Jadi kita remas-remas aja begini. Oke, itu bunyinya crunchy ya. Enak. Sampai dia agak lemas ya. Oke, jadi dia sudah agak lemas. Lalu kita taruhkan, diamkan kira-kira 5-10 menit ya. Lalu kita ini lagi, kita ambil wortelnya ya, kita potong-potong. Ini wortel menambah nutrisi, juga menambah rasa. Jadi sayur kita itu nanti rasanya ada manis-manisnya gitu ya. Oke. Jadi bisa diparut atau bisa dipotong-potong begini juga. Oke. Dan ini juga wortel ini ada pektin ya, bikin sayuran itu nanti lihat seperti ini ya. Oke, besar-besarnya kita taruh di situ. Oke. Di wortel juga banyak karotenoid ya, vitamin E, yang tentunya juga sangat nutritious ya. Oke. Nggak lama ya. Oke, udah selesai, kita masukkan. Nah, sekarang kita potong-potong jahenya sekarang ya. Sama juga kita potong-potong kecil-kecil. Ini jahe kasih flavor, kasih rasa ya, rasanya rasa sedikit pedes-pedesnya gitu, dan kasih aroma. Saya senang dengan baunya jahe ya. Dan selain itu juga dia menambah nutrisi. Oke. Oke. Kita bikin halus ya. Seperti ini ya. Oke, kita masukkan lagi. Gampang sekali bikinnya ya, gampang sekali.
Oke, nah sekarang kita aduk-aduk lagi kembali. Jadi diremes-remes kembali ya. Kita campur kembali. Sekarang sudah keluar jusnya itu. Bisa lihat ya, lihat kalau diperas itu airnya keluar itu tuh banyak sekali airnya ya. Jadi udah sampai airnya keluar. Sekarang udah siap kita masukkan di kontainer ya. Nah, ini tadi gelas harus dicuci bersih supaya tidak ada bakteri yang lain selain dari bakteri yang kita inginkan, yaitu bacillus ya. Sekarang kita isi ke gelas ini. Ngisinya itu pakai tangan aja. Tapi harus bersih ya, dicuci tangannya ya. Oke. Lalu kita becek-becek begini supaya dia padat ya, tidak ada celah, tidak ada udara in between ya, supaya tidak memungkinkan bakteri yang tidak kita inginkan numbuh. Oke. Lihat itu jusnya itu udah keluar. Jadi kita masukkan lagi. Oke. Kita tekan. Kalau tangannya nggak kuat, bisa pakai kayak kayu gitu ya. Tapi jangan menggunakan plastik ya. Pakai tangan aja gini. Oke. Dibecek terus. Jusnya banyak. Oke. Tuh. Lihat tuh, jusnya tuh banyak juga nih ya. Jus yang tersisa kita tuangkan ke situ ya. Kita tekan lagi sampai itu tidak ada celah ya, sampai padat gitu. Kenapa? Kalau ada udara, rongga-rongga di antaranya itu memungkinkan bakteri yang kita tidak kehendaki numbuh di situ. Oke. Alright. Lihat itu jusnya. Bisa lihat itu jusnya ya. Tuh, banyak sekali airnya ya. Oke. Nah, kita sudah tekan-tekan, udah nggak ada celah, nggak ada rongga lagi ya. Oke. Nah, di akhirnya itu, ingat tadi kita ini bagian luarnya jangan dibuang ya. Kita lipat kayak begini, oke. Lalu kita tutup dari atas gitu. Nah, itu penutupnya ya. Kita tekan lagi begini juga, oke. Supaya airnya itu, jusnya itu, supaya dia tertutup ya, tertutup dengan jus daripada itu sayuran itu ya. Oke. Nah, terakhir kita taruhkan ini gelas pemberat. Ini weight glass ya. Boleh juga pakai atau gelas apapun ininya, tapi gelas ya. Taruhkan begini, tujuannya supaya sayur itu semua tertekan lalu terendam dengan jusnya. Jus itu. Boleh lihat ya jusnya itu tuh. Terendam dengan jusnya. Jadi sayuran itu di bawah daripada jusnya. Tujuannya supaya bakteri yang kita tidak inginkan itu tidak numbuh ya. Oke. Nah, udah selesai, kita tinggal tutup. Nah, cantik ya, cantik sekali. Oke. Nah, kita tutup
bisa pakai tisu atau bisa coffee filter atau kertas. Kertas apa ya di Indonesia namanya? Saya nggak tahu. Pokoknya ini coffee filter lah ya. Atau tisu juga boleh. Nah, kita tutup begini ya. Supaya itu bernapas ya. Jadi ini paper ini hanya kertas tipis ya, supaya mungkin bisa dipakai kain kasa ya, kain kasa boleh juga. Jadi tujuannya supaya itu bisa sirkulasi, udara sirkulasi ya. Nah, kita tutup aja begini. Nah, oke. Nah, kita diamkan ini. Kalau di Indonesia udaranya agak hangat ya, mungkin 2-3 hari udah jadi. Kalau di tempat misalnya tempat dingin, kayak di tempat saya tinggal, udaranya sekarang lagi dingin banget, jadi mungkin saya bisa sampai 1 minggu baru bisa jadi ya. Oke, kita diamkan aja, taruh di mungkin di dapur, diamkan aja 2-3 hari. Oke, taruh piring, karena nanti dia udah bertumbuh, dia keluar kayak bubble gitu, keluar dia seperti bubbling over, kayak tumpah airnya gitu ya. Itu normal sekali. Nah, itu kita taruh piring, biar piring atau mangkok gitu ya. Tujuannya supaya airnya nggak kemana-mana gitu ya. Oke, jadi kita diamkan aja. Bakterinya itu akan tumbuh sendiri. Minggu kemarin saya udah bikin ini contohnya ya. Jadi kita taruh ini di dapur atau di tempat yang kira-kira kucing tidak akan jatuhin ya. Jadi saya sudah bikin ini contohnya minggu yang lalu. Saya mau coba dulu gimana. Baunya enak juga. Oke. Oke. Jadi 1,5 cup kira-kira sebanyak ini ya. 1/2 cup daripada coba kita ukur ya. 1/2 cup daripada sayuran ini yang sudah kita fermented ini, oke. Kira-kira sebanyak ini ya. Ini 1/2 cup ya, saya ukur ini. Nah, seberapa banyak sih itu? Nah, kira-kira segini banyaknya ya. 1/2 cup daripada fermented cabbage ini mengandung 10 million probiotik. Bayangkan, kalau kita makan 1 cup, 20 million probiotik. Tinggi sekali. Crunchy, garing, enak sekali. Selain daripada kita dapat probiotik, kol ini juga mengandung glutamin, yang mana itu berfungsi sekali untuk healing, untuk menyembuhkan daripada perut yang bocor, yang luka, yang teriris ya, dan menumbuhkan kembali jaringan yang sudah mati di sana. Cabbage ini juga mengandung kol, wortel, dan jahe. Itu mereka itu mempunyai, apalagi kol ini mengandung serat yang larut dalam air dan juga yang tidak larut dalam air, di mana itu juga makanan daripada bakteri yang ada di gut kita ini, dan itu akan membantu menumbuhkan kembali bakteri yang normal di pencernaan kita. Jadi baik sekali untuk
anak-anak juga, untuk semua umur. Jadi gimana untuk memakannya? Bisa kita makan pakai nasi, bisa makan pakai sandwich, atau dimakan begitu aja, juga enak. Oke, silahkan dicoba. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen. Dan kalau Anda bermanfaat, silahkan bagi dengan saudara-saudara atau teman kita. Oke, terima kasih.